kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya teman-teman. Nama kakak Hairul Anissa. Kakak berasal dari instansi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu nggak kita hari ini mau melakukan kegiatan apa? Tidak. Nah, hari ini kita akan melakukan yang namanya pengisian angket DCM. Teman-teman ada yang tahu nggak apa itu DCM? Enggak. Jadi, DCM itu adalah daftar cek masalah yang mana bertujuan untuk mengetahui masalah yang dialami oleh teman-teman. Nah, di DCM ini 240 butir pernyataan dengan 12 bidang dan 1 bidang lain-lain yang berisi 3 pertanyaan terbuka. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir karena meskipun pernyataannya banyak, tapi yang diisi itu hanya pernyataan-pernyataan yang menurut teman-teman relate dengan kondisi teman-teman saat ini. Nah, apakah teman-teman siap untuk mengisi tes asesmen ini? Siap. Sebelum memulai tes, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Apakah ada yang mau memimpin doa? Saya. Ya, silakan. Baik, sebelum melaksanakan kegiatan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai. Baik, terima kasih dengan Saya Cynthia. ya, baik, terima kasih Cynthia karena sudah memimpin doa pada hari ini. Selanjutnya, kakak akan membagikan soal asesmennya terlebih dahulu. Apa sudah kebagian semua? Sudah. Nah, teman-teman boleh dibuka dulu lembarnya. Di situ ada lembar pertanyaan dan ada lembar jawaban. Teman-teman mengisi jawabannya cukup di lembar jawaban saja dengan mengisi nomor yang ada di lembar pernyataan tersebut. Jangan lupa untuk mengisi nama, nomor absen, dan identitas diri teman-teman. Apakah teman-teman sudah mengerti? Mengerti. Oke. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup. Berarti bisa langsung kakak mulai ya. Ya. Untuk waktu pengisiannya itu 30 menit saja cukup tidak? Cukup. Cukup ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh untuk mengisi pernyataan tersebut dengan sejujur-jujurnya dan tidak perlu takut isinya akan diberitahukan kepada orang lain karena yang teman-teman isi di situ akan dijaga kerahasiaannya. Jadi boleh mengisi dari sekarang. Oke, baik, sudah selesai. Teman-teman boleh dipisahkan antara lembar pernyataan dan lembar jawabannya. Lembar jawaban terletakkan di sebelah kiri, sedangkan lembar pernyataan di sebelah kanan. Oke, sudah? Sudah. Bagaimana teman-teman setelah menjawab semua soal-soal ini? Capek. Capek ya? Seram. Soalnya banyak nggak teman-teman? Banyak. Pusing nggak? Sedikit pusing. Oke, gak apa-apa ya. Nanti juga kita akan mengetahui apa yang masalah yang teman-teman alami dari apa yang sudah teman-teman jawab itu. Sebelumnya kakak ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi asesmen DCM yang sudah kakak bagikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada proses pengisian data DCM. Pada proses pengisian data DCM adalah menggunakan aplikasi DCM yang dapat teman-teman cari di Google.
Untuk mengedit di aplikasi ini, harus meminta kode sandi terlebih dahulu pada pemilik aplikasi, yang informasinya sudah tertera di dalam aplikasi. Di dalam aplikasi DCM ini sudah terdapat beberapa hal yang bisa kita pakai, seperti petunjuk operasional, soal DCM, tabulasi hasil, profil individu, profil kelas, analisis per butir soal, analisis per topik, analisis per kelas, sampai ke lembar jawaban dan kumpulan materi program, dan juga ada data penyusunnya. Untuk membuka perbagian yang terdapat di dalam aplikasi, tinggal dipencet bagian ini ya teman-teman. Tinggal digeser lalu dipencet seperti ini. Ini petunjuk operasionalnya seperti ini. Lalu di sini ada soal DCM-nya seperti ini, sudah sesuai dengan yang ada di buku asesmen. Itu bisa langsung diisi dengan mengisi secara manual dari mulai nama, jenis kelamin, dan topik pernyataan yang sudah tertera disesuaikan dengan lembar jawaban siswa. Seperti ini bentuknya. Jika sudah terisi semua, maka hasilnya akan terisi otomatis di bagian bidang-bidang yang lainnya. Seperti ini contohnya jika sudah terisi secara otomatis. Ini bidang per profil individu sudah ada di dalam aplikasi DCM-nya. Di sini bisa teman-teman lihat sendiri tampilan dari bidang individunya. Seperti ini ya teman-teman. Lanjut ke ini tampilan profil kelas. Kemudian di sini ada analisis butir soal per kelas. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya ini adalah analisis per butir soal DCM. Yang perlu diperhatikan di sini adalah yang presentasenya paling tinggi dan nilai derajat masalahnya itu ada di bawah B. Itu yang perlu diperhatikan teman-teman. Selanjutnya adalah ada analisis DCM berdasarkan topik masalah. Sama seperti tadi itu yang dilihat dari presentasenya. Kemudian ini bisa dilihat ya teman-teman presentasi per topiknya dari yang terendah dan yang tertinggi, dan ini ada grafik analisisnya seperti ini teman-teman. Selanjutnya di sini adalah ada hasil datanya teman-teman. Yang tertera di sini itu sudah dirangkum dari yang presentasenya tadi paling banyak, baik dari per bidang ataupun dari per topiknya. Itu sudah tertera dan dimasukkan di dalam sini. Ini ditujukan agar nanti dapat mempermudah dalam pengisian action plan-nya. Nah, di bagian action plan ini cara mengisinya adalah itu harus disesuaikan dengan per bidang masalahnya. Dilihat dari sini, dari yang terbanyak. Kemudian kita lihat lagi pernyataan yang paling banyak dipilih siswanya, dan kemudian kita masukkan ke dalam program action plan dengan menentukan jenis layanan, strategi layanan, materi, tujuan, dan media yang cocok untuk masalah tersebut. Sedangkan di evaluasi bisa diisi dengan laporan jangka panjang, jangka pendek, ataupun laporan segera. Kemudian di bagian laporan semesteran itu tinggal mengikuti apa yang tertera di action plan, dicentang, lalu tulis tujuan dan fungsinya sesuai dengan yang ada di action plan. Kemudian
Di bagian RPL juga mengikuti kembali apa yang sudah kita tulis di action plan. Programnya kita ikuti, misalnya ini kita ambil yang tadi permasalahan di bidang karir, kita ikutin semua yang sudah kita tulis sebelumnya, kita buat di action plan tersebut. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Hanya tinggal mengikuti apa yang ada di action plan, diisi sesuai dengan kebutuhan yang sudah tertera. Begitu teman-teman. Jadi mulai dari komponen layanan, bidang layanan, fungsi layanan, tujuan, topik, sasaran, metode, waktu, media, serta tanggal sumber bacaan dan pelaksanaannya itu mengikuti apa yang ada di action plan. Sedangkan pelaksanaannya itu mengikuti dengan rencana pelaksanaan yang akan kita lakukan dalam program tersebut. Seperti itu. Sepertinya kurang lebih ini saja yang bisa saya sedikit jelaskan. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Terima kasih semuanya sudah menonton sampai akhir.